Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Perdata nomor 746 garis miring Perdata Gugat garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Tangerang mengenai perbuatan melawan hukum. Anggota kelompoknya terdiri dari 1. Enji Naftali, 2. Aryo Lukman Sabaso, 3. Ayu Aska Koirunisa, 4. Ayu Mafreizani, 5. Bagas Raisan Azarsyah, 6. Bilkis Rahel Budiarto. Pemaparan materi pertama, 1. Latar belakang. Perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata pada mulanya mengandung pengertian sempit dan dipengaruhi oleh ajaran hukum. Definisi yang dianut adalah bahwa delik adalah pelanggaran terhadap hak dan kewajiban hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan undang-undang. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Dalam hukum perdata, pengajuan gugatan dilakukan dalam 2 kategori, yaitu perbuatan wan prestasi berdasarkan kesepakatan dan perbuatan melawan hukum. Rumusan masalah: 1. Apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum? 2. Bagaimana analisis kasus putusan Majelis Negeri Hakim Tangerang dalam perkara Perdata nomor 746 garis miring Perdata Gugat garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Tangerang mengenai perbuatan melawan hukum. 3. Bagaimana hasil putusan yang terdapat dalam kasus tersebut? Tujuan penelitiannya: 1. Mengetahui pengertian perbuatan melawan hukum. 2. Menganalisis kasus putusan Majelis Negeri Hakim Tangerang dalam perkara Perdata nomor 746 garis miring Perdata Gugat garis miring 2019 garis miring Pengadilan Negeri Tangerang mengenai perbuatan melawan hukum. 3. Mengetahui akhir putusan apa saja yang terdapat dalam kasus tersebut. Perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi, unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari 1. Perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga mencangkup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, dan bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku. 2. Perbuatan sebagaimana dimaksud atas mengandung kesalahan. 3. Mengakibatkan kerugian. 4. Terdapat hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian. Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik. 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Jadi,
perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, di mana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis atau undang-undang maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang. 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, di mana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi dalam pasal 1365 KUH Perdata. 4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat, yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Molandrep menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar undang-undang, akan tetapi juga melanggar kaidah kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919, Fogerat mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen, dengan mengatakan perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, in Breitkop and Andersrecht, termaksud salah satu perbuatan yang dilarang oleh pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut. Yang pertama ada hak pribadi, kedua hak-hak kekayaan, tiga hak atas kebebasan, dan keempat hak atas kehormatan dan nama baik. B. Kewajiban hukum perilaku. Juga termaksud ke dalam perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum atau resplit. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau wet legal, melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang. C. Kaidah kesusilaan. Tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat telah diakui sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. D. Kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, yang disebut dengan istilah zorgvul dikheid, juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Legal standing para pihak dan uraian fakta-fakta hukum. Berdasarkan putusan tersebut, yang diadili di Pengadilan Negeri Tangerang memutus perkara yaitu Nia Nopianti sebagai penggugat yang bekerja sebagai karyawan swasta dan anggota YPK Senopati. Dalam hal ini, Nia memberikan kuasa kepada Masjid Nursaga S.H, Jenal Muharam, Suganda, Mulyadi Karsan, Sepatna, yang adalah organ pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Senopati, bertindak mewakili Ketua YPK Senopati dengan surat kuasa khususnya. Di sisi lain, sebagai pihak tergugat adalah PT Mega Central Finance, yang mana adalah suatu badan hukum yang bergerak di bidang lembaga pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Hubungan penggugat dan tergugat diawali dengan adanya perjanjian pembiayaan dengan nomor kontrak 84919000292 yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 atas pembelian pembiayaan dari tergugat yang akan dibayar secara angsuran oleh penggugat selama 48 bulan
BPKB kendaraan tersebut dijaminkan kepada tergugat terkait 1 unit kendaraan bermotor roda 4. Dengan demikian, akibat hukum dengan ditandatanganinya perjanjian mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya. Dalam perjanjian tersebut, pihak tergugat mencantumkan klausa perjanjian baku bahwa dilarang oleh pasal 18 UU PK dengan ancaman batal demi hukum dengan adanya ketentuan tersebut. Maka setiap perjanjian kredit yang bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat tergugat, semestinya harus menyesuaikan atas pelanggaran pencantuman klausa baku yang dilakukan oleh tergugat yang diajukan oleh penggugat yang dilarang dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf D Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di bawah tangan nomor kontrak 84 91 900 292 yang ditandatangani pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 tertuang pada syarat-syarat perjanjian pembiayaan pasal 10 butir 3 adanya klausa berbunyi. Semua kuasa dan wewenang yang diberikan ke debitur kepada kreditur sebagaimana termaktub dalam perjanjian dan atau yang berkaitan dengan perjanjian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, di mana tanpa adanya kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat. Klausa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf D UU PK berbunyi dilarang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Sedangkan penggugat dari mulai permohonan kredit kepada tergugat belum pernah menandatangani akta jaminan fidusia secara langsung di hadapan notaris, melainkan hanya menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 84919000292 tanggal 24 Juli 2019. Akibat perilaku tergugat yang mencantumkan klausa baku dalam perjanjian yang dibuatnya, nampak bahwa tergugat sedang membuat undang-undang bukan perjanjian. Akibat banyak masyarakat yang kehilangan hartanya, bahkan tidak jarang keselamatannya terancam disebabkan menjamurnya penagih-penagih hutang liar yang sering disebut debitor kolektor berwajah seram dan berperilaku arogan serta main hakim sendiri. Menyita, merampas, menarik kendaraan di jalanan tanpa perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, yang semestinya tergugat memahami dan mematuhi peraturan Kepala Kepolisian nomor 8 tahun 2011 tentang pengaman eksekusi jaminan fidusia. Dalam perjanjian ini yang mencantumkan klausula baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 UU PK dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, juntis pasal 1337 KUH Perdata dan pasal 18 ayat 3 UU PK, walaupun kedua belah pihak telah sepakat dengan klausula baku yang dibuat tergugat, namun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 84919000292 terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1
huruf D UUPK dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini dapat menimbulkan akibat hukum sehingga perjanjian ini adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat karena telah melanggar hak-hak penggugat. Nah, kerugian penggugat. Kerugian penggugat disebabkan tergugat telah mencantumkan klausula baku yaitu penggugat tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang atau jasa. Karena seperti banyaknya kejadian-kejadian perampasan mobil kredit di jalanan oleh debt collector tanpa flat ketua pengadilan gara-gara keterlambatan membayar angsuran sehingga penggugat tidak mau mengalaminya. Selain itu karena ada sangkaan tergugat akan mengalihkan sebagaimana disebutkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan nomor kontrak 8491900292 pada syarat-syarat perjanjian pembiayaan. Untuk itu, BPKB atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penggugat atas nama Nia Novianti memohon kepada majelis hakim pemeriksa yang memutus dan mengadili perkara ini agar diletakkan sita jaminan akuo agar hak-hak penggugat terjamin demi hukum. Nah, hasil putusannya, dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa amarnya tidak dapat diterima karena dalam pertimbangan eksepsi, pihak tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, sebagaimana pihak penggugat tidak memiliki legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan aquo non persona standi in judicio dan pokok gugatan tidak bisa diperkarakan karena pihak penggugat tidak mengalami kerugian apapun, di mana sampai saat ini penggugat masih menikmati manfaat dari fasilitas tersebut. Namun, penggugat belum sama sekali melakukan prestasi pembayaran angsuran kredit tersebut. Dalam rekonvensi pun menimbang eksepsi yang diajukan dapat diterima, sehingga pokok gugatan rekonvensi juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini dipersidangkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Senin tanggal 11 November 2019, dan kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota. Simpulannya, perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Hasil akhir perkara perdata berdasarkan putusan nomor 746-gugat-2019-TM Tangerang, hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima karena melalui beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.